pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 13 Januari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, personel bawah kendali operasi atau BKU Brimopolda Aceh terus memperkuat Polres di wilayah terdampak bencana dalam mempercepat proses pemulihan. Kemudian, menempati hunian sementara. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Personel bawah kendali operasi atau BKU Brimopolda Aceh terus memperkuat Polres di wilayah terdampak bencana dalam mempercepat proses pemulihan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Publik seperti masjid, sekolah, akses jalan dari sedimen banjir maupun longsor untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Adapun di antara akses jalan yang menjadi fokus pembersihan adalah jalur lintas Biren Takengon. Selain pembersihan jalan, Polda Aceh turut menggunakan helikopter AW169 mendistribusikan logistik ke wilayah Aceh Tengah. Kepala Bidang Kabir Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto menyampaikan, sejak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 pada 18 kabupaten kota di Aceh, pihaknya sudah menugaskan personil untuk melaksanakan misi kemanusiaan. Semenjak tanggal 27 November, Polda Aceh itu sudah memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak banjir, baik itu evakuasi, kemudian memberikan bantuan sembako, obat-obatan. Kemudian Bapak Kapolda mengambil inisiatif dan mengumpulkan personil Polda Aceh untuk memberikan bantuan kepada wilayah-wilayah yang terbanjir. Jajaran kepolisian daerah Aceh terus berupaya memastikan pemenuhan kebutuhan korban bencana, termasuk menembus daerah yang terisolir atau sulit diakses akibat kerusakan jalan maupun jembatan. Dari Banda Aceh, Tisi Mauludia Putri melaporkan. 42 hari tinggal di gubuk dan tenda darurat. Sejumlah lansia dan bayi di Aceh Tamiang mulai menempati hunian sementara. Laporan reporter RRI Banda Aceh, Munjir Budiana, melaporkan. Lansia menjadi prioritas utama untuk menempati huntara yang telah disediakan. Dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta kelayakan, setidaknya ada 7 kepala keluarga dievakuasi dan ditempatkan di rumah hunian sementara yang telah disediakan oleh pihak relawan dan pemerintah. Tika, salah satu korban banjir, dengan rasa haru mengaku sangat senang dan bahagia karena mendapat perhatian lebih dari pihak desa dan relawan. Ada itu titik paling ibu. Berarti kemarin tidur di mana, Bu? Di
bencana. Tenda? Tenda. Oh, tenda. Hari ini dapat rumah teduh sini. Senang, Bu? Senang aku. Meski dengan fasilitas yang sederhana, setidaknya di lokasi Huntara ini, penyintas banjir yang menjadi prioritas penghuni pertama merasakan perhatian dan pemulihan terhadap kondisi kesehatan dan psikologis mereka. Terlebih, penerima pertama ini merupakan lansia dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, serta bayi yang menderita penyakit dari keluarga tidak mampu. Penyintas lainnya, Lela, juga menyampaikan Huntara yang disediakan sudah sangat membantu agar keluarganya dapat menempati rumah yang layak. Di belakang tower nih. Di tenda? Buat gubuk-gubuk gitu. Buat gubuk-gubuk. Bukan tenda ya? Nggak terima tenda Kak kemarin? Belum, nggak dapet tenda. Ya, alhamdulillah seneng ya. Dapat rumah gitu seneng lah. Senang ya. Paling nggak bisa nyaman ya. Buat donaturnya, makasih udah ngasih lah buat kami di sini. Hingga saat ini tercatat setidaknya ada 518 kepala keluarga dengan 1.716 jiwa warga desa Babu, Kecamatan Bandar Pusaka yang menjadi korban terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Kepala desa setempat, Khairi Ramadan, mengatakan saat ini hampir 90% rumah warga yang ada sudah tidak bisa lagi ditempati dengan layak. Dan ada juga lansia yang memang sudah lumayan tua. Terus ada bayi yang hari ini kena penyakit juga kan, penyakit tumor. Ya mudah-mudahan dengan adanya rumah yang mereka tempati ini ya layaklah, bersih, mungkin bisa mengurangi rasa beban mereka sebagai korban banjir semua. Hingga saat ini warga yang belum memiliki Huntara dan mendapatkan tenda darurat mengaku hanya bisa pasrah dan mulai mengais sisa bangunan untuk memperbaiki rumah yang hancur serta mendirikan gubuk darurat untuk berteduh. Reporter RRI Banda Aceh, Munzir Budiana, melaporkan. Mendengar Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan atau DPPKP Kota Banda Aceh mendorong pemanfaatan lahan perkarangan untuk kemandirian pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mauludia Putri. Membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat, serta meningkatkan ketersediaan pangan secara mandiri. Komitmen ini turut diwujudkan dengan adanya demonstration plot (Demplot), yakni lahan percontohan yang sengaja dibuat untuk memperkenalkan, mendemonstrasi, dan membuktikan keunggulan teknologi atau metode pertanian baru secara langsung kepada masyarakat agar termotivasi untuk mengadopsinya. Kepala DPPKP Kota Banda Aceh, Iskandar, menjelaskan pemanfaatan pekarangan tentu dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika lahan yang dimiliki terbatas, masyarakat dapat memanfaatkan tanaman hidroponik yang dibudidayakan tanpa media tanah, menggunakan air yang kaya nutrisi atau larutan mineral khusus untuk menyuplai unsur hara langsung ke akar tanaman. Dengan menanam cabai, serai, ataupun kita katakan bawang di halaman rumah walaupun kecil dan lain sebagainya, ini bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari lah, hal-hal yang kecil. Selain itu kita juga ya tentu melakukan inovasi-inovasi ya, karena tidak semua masyarakat itu mempunyai lahan rumah punya pekarangan besar, tidak semua, tapi ya kita bisa gunakan misalnya melalui tanaman secara hidroponik ya. Iskandar memastikan selain mengedukasi terkait penanaman melalui berbagai program, pihaknya juga berupaya mengintervensi keamanan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Mauludia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Pendengar, Puskesmas Jambu Aye terus berbenah tahun 2026. Puskesmas Jambu Aye Kabupaten Aceh Utara fokuskan pemulihan layanan kesehatan. Berikut Maimun Akbar melaporkan. Utara pada November tahun lalu mengakibatkan lumpuhnya sejumlah layanan di Puskesmas Jambu Aye. Ketinggian air yang mencapai hampir 2 meter merendam fasilitas Puskesmas dan merusak banyak alat kesehatan, khususnya peralatan elektronik yang menunjang pelayanan medis.
Kepala Puskesmas Jambuai, Yusriyadi, kepada RRI mengatakan akibat kerusakan tersebut, hingga kini Puskesmas Jambuai baru dapat mengoperasikan layanan unit gawat darurat UGD dan rawat inap dengan alat kesehatan seadanya. Layanan gigi dan laboratorium belum dapat difungsikan karena seluruh peralatannya rusak akibat terendam banjir. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas Jambuai ini kan terdampak banjir kemarin, itu hampir 2 meter airnya dan berdampak pada alkes, alat-alat kesehatan yang rusak. Sampai sekarang baru berfungsi UGD, rawat inap dengan alkes seadanya, karena seperti pelayanan gigi alkesnya rusak semua, kemudian labor juga rusak semua. Banyak sekali alat-alat kesehatan yang terdampak banjir yang bersifat elektronik. Sementara itu, Puskesmas Jambuai melayani sekitar 30 desa yang hampir seluruhnya terdampak banjir. Kerusakan alat kesehatan dinilai menjadi kendala utama dalam pemulihan layanan secara menyeluruh. Meski demikian, pada tahun 2026 ini, Puskesmas Jambuai terus berupaya agar pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan maksimal pasca banjir. Tenaga kesehatan tetap melakukan pelayanan ke desa-desa yang terdampak sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tetap mendapatkan layanan dasar di tengah keterbatasan fasilitas. Pihak Puskesmas berharap adanya perhatian dan bantuan segera dari pemerintah, khususnya untuk pengadaan kembali alat-alat kesehatan yang rusak, sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas Jambuai dapat kembali normal dan optimal. Maimun Akbar melaporkan. Berita selanjutnya, pendengar, hujan deras kembali memicu banjir susulan di Aceh Timur. Aparat kepolisian turun langsung ke lokasi untuk memantau kondisi, membantu warga serta mengantisipasi kemungkinan evakuasi. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Untuk memantau kondisi banjir, membantu warga terdampak serta menyiagakan peralatan evakuasi. Kami Polres Aceh Timur bersama Brimob Gunung Halang memantau situasi di Desa Alumerah, Kecamatan Damakmur, Kabupaten Aceh Timur, di mana saat ini terjadi banjir susulan. Banjir susulan di sini karena curah hujan yang sangat tinggi dari tadi malam. Diperkirakan tingginya air 50 sampai dengan 100 meter, 100 lagi 100 cm. Diperkirakan 50 cm sampai dengan 100 cm. Diharapkan kepada warga agar tetap waspada dan berhati-hati karena curah hujan dan air juga sangat berarus. Demikian, terima kasih. Ketinggian air diperkirakan mencapai 50 hingga 100 cm dengan arus yang cukup deras, sehingga masyarakat diimbau tetap waspada dan segera melapor jika terjadi kondisi darurat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat bahas RKPD tahun anggaran 2026 serta rencana progres persiapan pembangunan sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan rekan Arif Rizalul. RKPD tahun anggaran 2026 serta rapat penguatan program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. PLT Sekda Aceh Barat Kurdi mengatakan rapat tersebut menegaskan sejumlah fokus strategis yang harus menjadi perhatian seluruh SKPK pada tahun 2026, diantaranya percepatan dana desa, pengelolaan tanah kas desa atau TKD, pencapaian adipura, optimalisasi realisasi belanja, serta pelaksanaan R3P atau program 100 hari gerakan gotong royong dan penyusunan LKPD 2025 serta penguatan program sekolah rakyat. Percepatan kegiatan yang ada di pimpinan kita, dari desa, dan sifatnya corporate strategis nasional, ekonomi, inflasi, stunting, dan kemiskinan. Kemudian kita juga agenda terkait dengan perubahan TKD transfer daerah ke desa, transfer pusat ke kabupaten atau ke daerah. Kemudian juga kita ada beberapa hal lain, tapi pura. Kemudian juga kita ada terkait dengan finalisasi dokumentasi, juga ada evaluasi program satu-satu ini Pak Bupati. Kemudian kita juga ada beberapa agenda yang
dapatnya arahan dari Pak Presiden Bupati, maghrib mengaji, kemudian juga bersama untuk Sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah sangat diperlukan agar seluruh program prioritas tersebut dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul melaporkan. Berita selanjutnya pendengar, pedagang pasar Bina Usaha Melabuh mengharapkan pemerintah untuk terus menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok atau sembako di Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pedagang pasar Bina Usaha Melabuh mengharapkan pemerintah untuk terus menstabilkan harga bahan kebutuhan pokok atau sembako di Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Hasbi, salah seorang pedagang di pasar Bina Usaha Melabuh kepada RRI. Ya, kita harapkan kepada pemerintah supaya harganya harus stabil. Nah, karena kan sayang rek-rek kecil nih. Kalau bisa kami yang pedagang ini kan maunya kan murah. Nah, kita pun bisa kita jual harga standar juga. Ia mengatakan bahwa dengan stabilnya harga barang pihaknya lebih mudah menjual dan penjualan juga berjalan stabil. Menurutnya, jika terjadi kenaikan harga barang yang tidak terprediksi membuat daya beli masyarakat menurun yang berakibat pada menurunnya omset penjualan para pedagang. Hasbi mengatakan sejauh ini sejumlah barang seperti cabai merah masih stabil dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Sementara telur ayam mengalami penurunan harga. Sebelumnya dijual dengan harga Rp60.000 per papannya, kini dijual dengan harga Rp55.000 per papannya. Ia juga mengatakan bahwa salah satu penyebab tidak stabilnya harga barang tersebut diakibatkan oleh proses pengangkutan atau meningkatnya biaya pada rantai distribusi. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Akses utama Takengon menuju Blang Kejeren mulai normal. Masyarakat dapat menempuh perjalanan melalui Kampung Isak, Kecamatan Linge, namun tetap dihimbau waspada terhadap longsor susulan. Selengkapnya disampaikan Alfi Syahrin. Dari Himpunan Kontraktor atau HK yang masih melakukan pembersihan dan perapihan pada badan jalan menyebutkan potensi longsor susulan masih cukup tinggi. Hal itu terutama terjadi apabila hujan turun dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama karena kondisi tanah yang masih labil pasca bencana menjadi salah satu faktor utama terjadinya longsor lanjutan. Pihak terkait juga mengimbau masyarakat dan pengendara untuk tidak memaksakan perjalanan saat kondisi cuaca buruk serta selalu memantau informasi terbaru mengenai kondisi jalan. Hingga kini, proses penanganan dan pemantauan di jalur Blang Kejeren Takengon masih terus dilakukan guna memastikan akses transportasi tetap aman dan mendukung aktivitas ekonomi serta mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Alfi Syahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. PLN Sabang lakukan pemeliharaan terjadwal demi keandalan listrik. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP Sabang melakukan pemeliharaan terjadwal pada sisi pembangkit dan jaringan listrik Rabu 13 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan keandalan sistem kelistrikan di wilayah Kota Sabang. Tim Leader Teknik PLN ULP Sabang Muhammad Furkan mengatakan pemeliharaan yang dilaksanakan hari ini mencakup sejumlah pekerjaan preventif yang telah terjadwal sebelumnya. Selain di sisi pembangkit, pekerjaan juga dilakukan pada jaringan termasuk perintisan serta perbaikan material yang ada di lapangan. Jadi hari ini tim tersebar ada 3 titik lokasi pekerjaan di sisi pembangkit, di sisi tim rintis di lapangan, sama di sisi material yang ada tersebar di beberapa titik di jaringan ke arah
Balohan. Menurut Furkan, pekerjaan tersebut berdampak pada pemadaman listrik sementara. Hal ini dikarenakan seluruh pekerjaan perbaikan dan penggantian material wajib dilakukan dalam kondisi padam demi memastikan keselamatan para petugas yang bekerja di lapangan. Jelas hari ini berefek pada pemadaman karena kita bekerja dalam kondisi pemadaman, karena dalam kondisi on atau dalam kondisi beroperasi kita nggak bisa bekerja untuk menjaga keselamatan para pekerja kita di lapangan. Meskipun demikian, PLNU LP Sabang terus berupaya konsisten memaksimalkan pemanfaatan waktu kerja guna menekan terjadinya pemadaman tidak terjadwal. Furkan menegaskan pekerjaan yang dilaksanakan hari ini hingga besok sepenuhnya bertujuan untuk menunjang keandalan sistem kelistrikan Sabang. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Kecewa realisasi tunjangan khusus guru terdampak bencana diduga tidak tepat sasaran. Puluhan guru datangi Disdikbud Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus. Puluhan guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud setempat Senin 12 Januari 2026. Kedatangan para guru dan tenaga pendidik ini bertujuan untuk mempertanyakan kejelasan terkait dengan kategori guru dan tenaga pendidik yang bisa mendapatkan tunjangan khusus terdampak bencana banjir maupun longsor yang bersumber dari pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang perwakilan guru Karya Munasti saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil. Ia mengatakan kehadiran mereka ke Disdikbud tersebut untuk menanyakan perihal bantuan khusus bagi guru korban terdampak banjir dari kementerian. Kemudian ia mengungkapkan informasi terkait adanya bantuan bagi para guru yang tercatat sebagai terdampak banjir sebesar 2 juta rupiah itu didapatkan dari para guru-guru lain yang ada di Kabupaten Aceh Singkil yang tercatat sudah menerima manfaat bantuan tersebut. Kami datang kemari ke Dinas Pendidikan mempertanyakan perihal bantuan khusus guru korban bencana banjir yang dikirim nominasinya dari Kemendikdasmen. Langsung kami mendapat informasi dari orang per orang suratnya, kemudian kami pertanyakan ke Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah ada jawaban. Orang kementerian langsung oleh Pak Kasubag, Pak Heri, menelepon tadi, sama-sama di kontak person pada surat itu. Dan situ sudah jelas, artinya data itu melalui SPAB tadi. Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Singkil melalui Kasubag Umum Heri Saputra mengatakan Dinas Pendidikan sebelumnya tidak mengetahui terkait dengan adanya tunjangan khusus bagi para guru korban terdampak bencana. Kemudian setelah dilakukan konfirmasi terkait dengan adanya bantuan tersebut, benar bahwasanya ada terdapat sebanyak 330 guru di Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya sudah menerima manfaat bantuan dan tunjangan itu sendiri. Bahkan Heri memastikan sebelumnya tidak ada keterlibatan Dinas Pendidikan, mulai dari penginputan data hingga pencairan atau realisasi bantuan tersebut. Tentang tunjangan guru terdampak bencana, tadi perwakilan guru sudah ada sebelum rame-rame kita jelaskan tadi juga, sudah ada komunikasi di sini yang pada awalnya kami tidak tahu menjadi tahu, dan kita sudah komunikasi langsung dengan pihak Pusat Pembiayaan Kementerian Pendidikan. Jadi awal yang sudah tersalur di awal 2026 ini, di awal Januari yang lalu itu adalah untuk seluruh di tiga provinsi itu mengambil basis data itu dari SPAB, Satuan Pendidikan Amal Bencana, yang ada di Kemendikdasmen, itu yang terdiri dari 800 sekolah awalnya. Namun, seiring perkembangannya
data terus bergerak. Sekarang ini Kemendikdasmen melalui Pusat Pembiayaan sedang memverifikasi ada 3.000 lebih sekolah yang terdampak bencana, yang itu akan menjadi prioritas untuk penyaluran tahap berikutnya dari Pusat Pembiayaan Kementerian. Hasil amatan kedatangan para guru korban terdampak banjir yang mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Aceh Singkil tersebut terlihat khusus guru dan tenaga pendidik dari wilayah Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, dengan harapan para guru-guru tersebut meminta Dinas Pendidikan dapat memperjuangkan mereka untuk menjadi penerima manfaat program bantuan tunjangan bagi guru terdampak bencana. Demikian Salihin Barus melaporkan. Satpol PP dan WH Kota Subulu Salam menggelar operasi penertiban pedagang kaki lima di titik terlarang demi menjaga ketertiban dan keindahan kota. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Trotoar jalan itu di pedestrian jalan itu seharusnya sesuai dengan Kanun Nomor 7 2015 tentang ketertiban masyarakat umum di pasal 7 itu tidak boleh berjualan di pedestrian jalan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Kota Subulu Salam menggelar operasi penertiban terhadap pedagang kaki lima di sejumlah titik terlarang. Kegiatan tersebut digelar pada hari Senin kemarin guna memastikan fungsi ruang publik kembali sesuai peruntukannya. Dalam operasi tersebut, petugas mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi langsung kepada para pedagang. Jika dibiarkan, penumpukan lapak liar dikhawatirkan akan memicu kekumuhan di pusat-pusat keramaian kota yang menjadi wajah daerah. Tindakan itu juga merujuk pada penegakan Kanun Kota Subulu Salam Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Subulu Salam. Melalui aturan tersebut, pemerintah daerah berupaya menciptakan lingkungan perkotaan yang aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Para pedagang diarahkan untuk mencari lokasi berjualan yang lebih representatif untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Melalui aturan tersebut, pemerintah Kota Subulu Salam berupaya menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat. Kasatpol PP dan WH Kota Subulu Salam melalui Kabid Trantip Mulyadi Cibro menyatakan bahwa pengawasan akan terus dilakukan. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga stabilitas ketentraman warga dengan cara-cara yang humanis. Masih ada saya lihat berjualan duku di pedestrian jalan di depan lapangan Beringin. Tapi insya Allah setiap hari akan kami ingatkan. Ya, himbauan kami kepada masyarakat Kota Subulu Salam, mohon jangan berjualan di pedestrian jalan. Karena begini, ibu-ibu itu apabila membeli jualan para pedagang di pedestrian jalan, mereka asal-asalan parkir dan begitu dia asal-asalan parkir dan menimbulkan kemacetan. Sebenarnya ini kami harus bekerja sama dengan pihak Dishub dan UMKM, Dinas Disperindakom. Ia juga mengimbau para pedagang agar mentaati aturan demi kenyamanan bersama. Menurutnya penertiban itu bukan untuk menghalangi warga mencari rezeki, melainkan untuk mengatur agar Kota Subulu Salam tetap tertib, indah, dan tentram sesuai kanun. Demikian, Juprianto melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.